Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Halo, Shalom. Sidang jemaat yang kekasih yang ada di rumah. Kembali saya gembalamu berbicara kepada sidang jemaat yang di rumah. Ada berita gembira sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ini adalah yang terakhir. Selanjutnya seharusnya besok kita tanggal 7 adanya kebaktian, tetapi kita undur tanggal 14 karena masih ada PSBB di Tangerang. Dan kita harap tanggal 14 itu kita ada undur sedikit untuk melaksanakan perjamuan kudus. Namun untuk persembahan persepuluhan saudara bisa kirim sebagaimana biasa, atau mau nanti tanggal 14 juga tidak apa-apa. Baik, kita akan berdoa buat firman Tuhan terlebih dahulu. Kepada Bapa Surgawi yang hamba sembah, yang hamba tinggikan, hamba bersyukur bahwa masih Kau berikan kesempatan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada sidang jemaat Tuhan GSI Asewan yang ada di rumah. Pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Apa yang hamba ingat, Engkau ingatkan kembali, sehingga berkat-Mu
datang kepada sidang jemaat dan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca saudara-saudara Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, ini judul firman Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita tahu saudara-saudara, pada saat zaman Yesus Kristus, orang Israel sedang menanti-nanti Mesias, sedang menanti-nanti Kristus yang akan membebaskannya. Kita juga tahu Yesus yang lahir sebagaimana manusia biasa melalui seorang perawan Maria, dan kemudian Yesus dilahirkan dan hidup. Itulah yang kita ketahui. Yesus pada saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita lihat satu fenomena, yaitu Roh Kudus turun seperti burung merpati dan terdengar suara. Ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang Trinitas adanya. Jadi pada suatu saat, waktu-waktu tertentu, keberadaan Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus merundingkan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain, yaitu melalui Yesus Kristus, yaitu Firman yang menjadi manusia. Tidak ada jalan lain. Dan pada saat Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus turun seperti burung merpati, kita pikir itu sudah mulai. Belum, saudara-saudara. Jadi pada saat Yesus membaca Alkitab Yesaya, ini tahun pembebasan, di mana tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan. Sejak kamu mendengarnya, itulah yang dilakukan. Yesus begitu mengasihi kita. Dia sudah rela datang sebagai manusia seperti seorang bayi yang lahir, yang tidak berdaya, yang memerlukan pemeliharaan dari ayahnya Yusuf secara jasmani, ibunya Maryam. Itulah keberadaan. Jadi kita tahu Yesus 100% manusia, tetapi dia Allah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau Yesus yang turun ke dalam dunia menyerupai manusia Firman, apakah surga itu kosong? Tetap surga itu ada, saudara. Tetap Allah itu ada. Tetap Firman itu ada. Tetapi yang turun adalah Yesus yang berupa manusia untuk menyelamatkan manusia yang dia cintai, yang dia kasihi. Saya, saudara-saudara, adalah kekasih-kekasih daripada
Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan firman Tuhan. Bagaimana dengan keberadaan saya dan saudara-saudara di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah anugerah Tuhan itu sudah tidak ada? Apakah hilang? Apakah lemah kekuatannya? Tidak, saudara-saudara. Allah tetap memperhatikan kepada saudara-saudara dan saya. Diceritakan, saudara-saudara, pada saat murid-murid Tuhan bersama dengan mereka, murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus, dan Yesus pernah mengatakan, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Dan di dalam Lukas 15 ada satu lukisan mengenai domba yang hilang, mengenai anak yang hilang, di mana saat itulah anak yang hilang dinantikan oleh ayahnya pulang. Domba yang hilang dikatakan, apakah ada domba 100 yang hilang satu? Dia tinggalkan yang 99 itu. Dia cari yang satu itu. Dan ketika dijumpainya, dia panggul domba itu di atas pundaknya. Dan dia panggil tetangga-tetangganya, ini dombaku yang hilang. Betapa gembiranya. Jadi tidak ada seorang pun yang dibiarkan binasa. Kalau di dalam Lukas 10 juga dikatakan bahwa saudara-saudara, lihat iblis dijatuhkan, dikalahkan. Jangan kamu bahagia dengan perkataan itu. Berbahagialah namamu yang telah terdaftar di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa sajakah yang dapat Tuhan tolong? Yaitu mereka yang dengar-dengaran firman Tuhan, mereka yang benar-benar di hadapan Tuhan, yaitu tidak ada dusta lagi. Sebab kalau saudara berdusta, yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya atas, ya tidak atas, yang tidak, tetapi saudara putar balikan, semua itu menjadi adalah dari si jahat. Jadi saudara-saudara, karena di dalam Yohanes 8:44 katakan, Yohanes 8:44 katakan, saudara-saudara, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita sebagai orang percaya tidak ada dusta. Kalau saudara mulai berdusta, Bapak saudara bukan Allah Bapa lagi, tetapi si pembunuh, si iblis. Kita tidak mau mempunyai Bapak pembunuh. Kita mau mempunyai Bapak Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, yang menolong, yang memberikan anugerah rahmat Tuhan telah datang kepada kita sekalian, karena Yesus telah berjanji di dalam Yohanes 18 ayat 9 katakan, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Berbahagialah saudara-saudara, karena tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kita di dalam masa pandemi ini, kita yakin Allah masih menolong, Allah masih memelihara saya dan saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hamba bersyukur buat kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat yang hamba kasih. Dan kiranya ini adalah hari saat yang terakhir hamba bisa berjumpa dengan sidang jemaat pada tanggal 14. Kami sedang urus surat-suratnya mengenai hal perjumpaan kita, dan akan kami lakukan perjamuan kudus juga. Dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati.